warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan kajian rutin kita membahas Kitabut Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan kali ini kita sampai pada bab yang ke-56. Sampai pada yaitu bab yang ke-56, yaitu bab la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Bab tidak dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. La yus'alu biwajhillahi illal jannah. Tidak dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Hadis yang dibawakan oleh penulis rahimahullah ta'ala satu, yaitu dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma. Beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yus'alu biwajhillahi illal jannah. Tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga saja. Hadis riwayat Abu Dawud. Baik, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini atau bab ini memiliki kaitan dengan Kitabut Tauhid dari sisi wajibnya seseorang untuk memuliakan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajibnya seseorang untuk memuliakan nama atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hal ini adalah wajah. Nah, sekarang apa maknanya? Tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah kecuali surga. Maknanya, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika ada seseorang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun doanya ini terkait dengan urusan dunia. Ya, misal doa mengharapkan rizki, doa mengharapkan harta, doa mengharapkan kesembuhan, pokoknya segala urusan dunia. Lalu dia berdoa dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya dengan redaksi bahasa Indonesia, ya Allah, dengan wajahmu yang mulia aku memohon rizki kepadamu. Contoh seperti itu. Maka ini adalah perbuatan yang tidak diperkenankan oleh Islam. Karena nama Allah Subhanahu wa ta'ala atau sifat Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sifat yang sempurna, sehingga tidak pantas apabila kita memohon kepada Allah dengan menyebut wajahnya, lalu kita meminta perkara-perkara yang remeh, perkara-perkara yang hina, yaitu dalam urusan dunia. Adapun kalau kita memohon surga, dan juga para ulama kita memberikan keterangan, kalau kita meminta kepada Allah dalam urusan-urusan yang bisa mendekatkan kepada surganya, maka boleh kita memohon dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini pula yang pernah
dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat itu beliau sedang berada di perjalanan pulang dari kota Taif menuju kota Makkah Al-Mukarramah. Di situ Rasulullah SAW mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca doa, Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati. Ya Allah, sesungguhnya aku mengeluhkan kepadamu lemahnya kekuatanku. Dan di akhir doa itu beliau mengatakan, a'udzu binuri wajhika alladzi asyraqat lahu dhulumat. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu yang telah menyinari kegelapan. Ya. Jadi Rasulullah SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam perkara yang dapat mendekatkan kepada surganya dengan menyebut apa? Wajah Allah, ya. Dengan menyebut wajah Allah. Demikian pula dalam riwayat yang lain Rasulullah SAW juga pernah berdoa, Allahumma anta ahaqqu man dzukir. Ya Allah, engkaulah Tuhan yang paling berhak untuk diingat. Lalu di akhir hadis itu ada lafaz a'udzu binuri wajhika alladzi asyraqat lahu samawati wal arda. Aku berlindung dengan cahaya wajahmu. Jadi Rasulullah SAW memohon perlindungan dengan menyebut apa? Wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perkara apa? Yang penting bukan dalam urusan duniawi. Dalam ketaatan boleh, ya. Kita meminta kepada Allah, ya Allah, dengan wajahmu yang mulia, maka berilah ketakwaan kepada hatiku, permudahlah yaitu ibadahku, ya, kabulkanlah doaku dan yang lain sebagainya. Maka ini tidak mengapa, ya. Nah, jadi intinya ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, meminta dengan menyebut wajah Allah, memohon dengan menyebut wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak diperkenankan kecuali mengharapkan surga dan apa-apa yang dapat mendekatkan ke surga. Ya. Jadi sekali lagi tidak boleh kita tatkala memohon kepada Allah dan menyebut wajahnya, menyebut wajah Allah, lalu kita mengharapkan urusan-urusan dunia, ya. Nah, lalu disebutkan di dalam kandungan bab yang pertama, dilarang memohon sesuatu dengan menyebut wajah Allah kecuali apabila yang dimohon itu adalah surga. Hal ini demi mengagungkan Allah serta memuliakan asma dan sifatnya. Jadi tujuan utamanya atau intinya agar kita memuliakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kenapa di dalam bab ini atau dalam hadis ini yang disebut hanya wajah? Artinya, kenapa tidak tangan? Kenapa tidak kaki? Kenapa wajah? Karena wajah adalah hal yang paling mulia atau sesuatu yang paling mulia yang ada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kaum muslimin, orang-orang yang beriman kelak apabila masuk surga, mereka setelah masuk surga akan mendapatkan tambahan kenikmatan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Lilladzina ahsanu al husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan adalah balasan kebaikan berupa surga wa ziyadah dan tambahannya.
Ditafsirkan oleh Rasulullah SAW, tambahan kenikmatan setelah masuk surga adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan melihat wajah Allah adalah sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Kita apabila dimasukkan surganya Allah, ini sudah hal yang luar biasa. Keagungan atau kemenangan yang luar biasa. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan lagi ternyata. Dan tambahan itu adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Pada hari itu wajah-wajah orang-orang yang beriman berseri-seri karena mereka melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya wajah adalah sesuatu yang mulia. Wajah Allah adalah sesuatu yang mulia. Oleh karena itu ketika sesuatu yang mulia disebut dalam suatu permintaan doa, maka enggak boleh main-main di dalam permintaan doa tersebut. Ya, kita menyebut nama Allah, sesuatu yang paling mulia yang ada pada Allah, tapi kita mintanya urusan dunia yang seperti bangkai kambing. Maka ini bentuk penghinaan terhadap apa? Nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari itu kalau kita menyebutkan di dalam doa kita sifat Allah yang paling mulia yaitu wajah, maka permintaannya juga permintaan yang harus paling mulia, yaitu surga. Ya. Nah, ini hal yang nampaknya sepele, tapi ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini terkait dengan tauhid kita. Bagaimana yaitu sikap kita di dalam memuliakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu kandungan yang pertama. Kandungan yang kedua, menetapkan kebenaran adanya wajah bagi Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keagungan dan kemuliaannya. Ini termasuk di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang patut untuk kita yaitu pegang erat-erat. Apa itu? Segala sesuatu yang datang dari Al-Qur'anul Karim, dari ayat-ayat Allah ataupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih yang menyebutkan tentang nama ataupun sifat-sifat Allah, maka wajib untuk kita imani, wajib untuk kita yakini, wajib untuk kita tetapkan. Dengan cara apa? Dengan cara kita menetapkan apa adanya, tidak merubah maknanya, tidak mentakwilnya. Merubah makna sama dengan mentakwil, tidak menolaknya dan tidak menyerupakan dengan makhluknya, dan juga yang terakhir tidak mempertanyakan bagaimananya. Ya, dan ini sering kita ulang-ulang di dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah, kita harus membersihkan dari 4 perkara. Kita harus yaitu membersihkan dari 4 perkara. Ya. Yang pertama, kita tidak boleh merubah maknanya. Rasulullah SAW mengatakan la yus'alu biwajhillah. Tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah. Jelas-jelas Rasulullah menyebutkan kalau Allah itu memiliki wajah. Maka enggak boleh kita rubah. Oh, yang dimaksud wajah itu artinya pahala. Yang dimaksud wajah itu artinya keridhaan. Yang dimaksud wajah itu artinya ganjaran. Tidak, wajah ya wajah. Ya. Jadi yang pertama ketika kita menetapkan sifat Allah, kita tidak boleh apa? Merubah maknanya. Yang kedua, kita juga tidak boleh menolaknya, mentaktil. Ya. Ketika kita membacakan hadis, Rasulullah SAW bersabda la yus'alu biwajhillah, tidak boleh dimohon dengan menyebut wajah Allah. Lalu kita tolak, oh tidak, Allah enggak punya wajah. Hadis ini dhaif karena enggak sesuai dengan akal misalnya. Bagaimana mungkin Allah punya wajah? Jadi menolak apa?
makna wajah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini juga tidak diperbolehkan. Yang ketiga, kita tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluknya. Ya. Jadi ketika dibacakan hadis tentang wajah Allah, maka enggak boleh kita menyerupakan wajah Allah ya sama dengan wajah kita. Ya, sama dengan wajah makhluknya. Maka enggak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Dan yang terakhir, yang keempat, di dalam menetapkan nama dan sifat Allah, kita tidak boleh mempertanyakan bagaimananya. Tidak boleh membayangkan. Tidak boleh berimajinasi. Ya, ketika disebutkan Allah memiliki wajah, gimana ya wajahnya? Mungkin kayak gini, mungkin kayak gitu. Nah, ini berkhayal, mengimajinasikan wajah Allah tidak diperbolehkan. Ya, jadi pegang erat-erat kaidah menetapkan nama dan sifat Allah menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Sekali lagi, kita menetapkan nama dan sifat Allah berdasarkan apa? Al-Quran, berdasarkan hadis. Di dalam Al-Quran banyak Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang wajah. Wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram, misalnya dalam surat Ar-Rahman, dan kekallah wajah Tuhanmu. Ya, dan dalam hadis juga demikian. Dari hadis yang tadi kita bacakan, doanya Rasulullah, a'udzu binuri wajhika. Ya Allah, aku berlindung dengan cahaya wajahmu. Ya. Jadi kita tatkala menetapkan Allah memiliki wajah, kita punya dalil yang sahih, yang jelas. Dari Al-Quran ada, dari hadis juga ada. Nah, setelah kita tetapkan Allah memiliki sifat wajah, maka kita juga harus menghilangkan 4 perkara tersebut. Enggak boleh kita rubah maknanya, tidak boleh kita tolak maknanya, tidak boleh kita serupakan dengan makhluknya, dan yang terakhir tidak boleh membayangkan bagaimananya. Ya. Dan ini adalah akidah yang sangat mudah, ya, menetapkan apa adanya tanpa perlu merubah, menolak, dan mempertanyakan bagaimananya. Taib. Nah, ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, bab yang ke-56 yang cukup singkat, yang juga menyebutkan tentang yaitu wajibnya kita untuk memuliakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya kita masuk pada bab yang ke-57, yaitu bab ma jaa fil law. Bab tentang ucapan andai kata. Bab tentang ucapan andai kata. Andai kata itu apa? Seandainya. Ya. Seandainya demikian dan demikian. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa yang dimaksud dengan ucapan andai kata? Ada apa dengan seandainya? Ada apa dengan andai kata? Bab ke-57 ini tentang hukum mengucapkan seandainya, andai kata, ini adalah dilarang. Ya, dilarang mengucapkan seandainya. Mengapa demikian? Karena di sini ada isyarat seseorang tidak puas dengan takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kebanyakan orang-orang yang mengucapkan seandainya, andai kata, rata-rata mereka menyesal dalam urusan dunia. Seandainya kemarin saya angkat teleponnya, pasti saya akan dapat orderan sebegitu melimpah. Seandainya kemarin saya berangkat lebih pagi, tentu saya tidak akan dihukum. Ya.
oleh atasan. Seandainya kemarin saya kula itu, tentu sekarang saya untung banyak. Seandainya demikian, tentu demikian. Seandainya demikian, tentu akan demikian. Nah, padahal apa yang telah terjadi semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidak kulaan tadi, kemudian akhirnya kita nggak bisa menjual barang yang diinginkan banyak orang. Akhirnya kita pemasukannya mungkin sedikit. Nah, ini adalah ketentuan Allah, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seakan-akan orang yang mengucapkan seandainya, andai kata, sekali lagi seakan-akan dia tidak terima dengan takdir Allah. Dan tidak terima dengan takdir Allah di antara tanda kelemahan tauhid seseorang. Oleh karena itu, bab ini dibahas di dalam kitab tauhid. Orang yang tauhidnya sempurna, dia akan legowo menerima takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Ya. Bukankah tatkala menjelaskan tentang takdir, bagaimana penjelasannya? Al-imanu bil qadari khairihi wa syarrihi. Di antara rukun iman adalah beriman terhadap takdir yang apa? Yang baik maupun yang buruk. Ya. Takdir yang baik diterima dengan bersyukur. Takdir yang buruk diterima dengan bersabar, bukan dengan mengeluh. Nah, oleh karena itu orang yang mengucapkan seandainya, dia mengeluh terhadap takdir Allah, berarti ada kelemahan dalam tauhidnya. Maka dari itu dibahaslah di dalam Kitabut Tauhid pada bab yang ke-57 ini. Baik. Jadi intinya dilarang kita mengucapkan seandainya atau andai kata atas perkara-perkara yang luput dari kita dalam urusan duniawi. Kemudian al-muallif rahimahullah ta'ala membawakan dua firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama di dalam surat Ali Imran ayat 154. Surat Ali Imran ayat 154. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaquluna law kana lana minal amri syai'um ma qutilna hahuna. Qul law kuntum fi buyutikum labarazal ladzina kutiba alaihimul qatlu ila madaji'ihim waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Yang artinya mereka berkata, mereka di sini adalah orang-orang munafikin saat terjadinya perang Uhud. Ya. Jadi mereka orang-orang munafikin saat terjadi perang Uhud berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh, dikalahkan di sini. Jadi orang-orang munafik itu mengeluh, seandainya kita punya suara, seandainya kita bisa memberikan masukan, seandainya kita punya peran dalam perang Uhud ini, niscaya kita tidak akan dibunuh saat ini. Ya. Jadi ada kata apa? Seandainya, andai kata. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada mereka, katakanlah wahai Muhammad, seandainya kalian berada di rumah kalian, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga di tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dada kalian dan untuk membersihkan apa yang ada di dalam hati kalian. Allah mengetahui isi hati. Surat Ali Imran ayat 154. Nah, perhatikan ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya orang-orang munafik itu mereka menyesal ya di dalam perang Uhud
sehingga mereka mengatakan seandainya. Kalau sekiranya ucapan seandainya itu boleh, tentu tidak akan diingkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun nyatanya Allah menegaskan kepada mereka, justru seandainya kalian tetap di rumah kalian, kalau sudah ditetapkan kematian di kasur-kasur mereka, ya mereka pasti akan mati. Jadi enggak boleh kalian mengucapkan apa? Seandainya. Tidak boleh kalian mengucapkan andai kata. Dan ternyata ini disebutkan termasuk di antara ucapannya orang apa? Munafik. Nah, ini ayat yang pertama. Ya, jadi jelas ya, kandungan ayat ini yang terkait dengan bab kita, orang-orang munafik itu mengeluh sehingga mereka mengatakan seandainya, andai kata. Baik, ayat yang kedua. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-168. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum shadiqin. Yang artinya, dan orang-orang yang mengatakan kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak turut pergi berperang, sekiranya mereka mengikuti kita, tentulah mereka tidak terbunuh. Katakanlah, kata Allah, tolaklah kematian itu dari diri kalian jika kalian orang-orang yang benar. Taib. Ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini juga masih berkaitan dengan keadaan orang-orang munafikin yang mereka tidak ikut perang. Saat apa? Perang Uhud. Jadi saat perang Uhud itu, orang munafik ada sebagiannya yang ikut perang dan ada sebagiannya yang tidak ikut perang. Yang ikut perang mengucapkan di ayat yang ke berapa tadi? 154. Ya, mereka ikut perang dan mereka merasakan kekalahan, lalu mereka nyesel, ngeluh. Coba tadi kita misalnya bisa kasih masukan, coba tadi kita dikasih peran, coba kita demikian dan demikian, tentu kita nggak akan dibunuh sekarang ini. Itu kaum munafikin yang ikut apa? Perang. Mereka menyesal, mengeluh sehingga mengucapkan ada seandainya. Nah, kaum munafikin yang jenis kedua yang tidak ikut perang dan masih perang Uhud, perang yang sama ini. Yang tidak ikut perang, mereka gembosi sahabat-sahabat yang ikut apa? Perang. Karena saat itu mereka kalah, kaum muslimin kalah, yang tidak ikut perang ini apa? Gembosi. Coba seandainya kalian ikut kita, nggak usah ikut berangkat perang, tentu kalian tidak akan dibunuh. Nah ini, jadi kata-katanya orang munafikin yang mengembosi para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum dan juga sebagian saudara-saudara mereka yang ikut perang. Ya, mereka mengatakan lau ata'una ma qutilu. Seandainya mereka mau taat sama kita, seandainya mereka mau ikuti kita, enggak usah berangkat perang, tentu mereka tidak akan terbunuh. Nah, ini lagi-lagi apa? Perkataan seandainya. Lalu Allah balas, kalian yang tidak ikut perang, coba kalian menolak kematian jika kalian orang yang benar. Apa artinya? Artinya kematian itu sudah merupakan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak mati di medan pertempuran, seseorang bisa saja mati di atas kasurnya. Seseorang bisa saja mati di dalam rumahnya. Ya, seorang bisa mati di luar rumahnya, ya, karena kematian tidak ada yang tahu. Maka dari itu mengucapkan kata seandainya untuk menghindar dari kematian ini merupakan bentuk penyimpangan terhadap iman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi, di antara kunci gaib yang kita nggak tahu adalah kematian. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, dikatakan oleh ahli bahasa, ya, illam yamut bisayfi mata bi ghairihi ta'addadatil asbabu wal mautu wahidu. Jika seseorang tidak mati dengan tebasan pedang, maka ia pasti mati dengan sebab yang lain. Sebabnya berbeda-beda, yang namanya mati itu cuma satu. Mati ya mati. Mau matinya di medan perang, mau matinya karena sakit, mau matinya karena tiba-tiba datang penyakit jantung, mau matinya karena tertimpa benda dari atas, mau matinya tenggelam, mau matinya kena gempa bumi, ya, penyebabnya beda-beda. Yang namanya mati cuma satu, dan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Jadi mengucapkan kata seandainya demikian tentu kalian tidak mati, maka ini bentuk penyimpangan terhadap iman terhadap apa tadi? Takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dilarang keras bagi orang-orang yang beriman mengeluh dan menyesali perbuatannya dengan mengucapkan seandainya, dengan mengucapkan andai-andai kata. Baik. Kemudian hadis. Satu hadis yang dibawakan oleh al-muallif rahimahullahu taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Walakin qul qaddarallahu wa ma syaa'a fa'ala. Fa inna law taftahu 'amala syaitan. Yang artinya, Rasulullah SAW bersabda, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut apa yang bermanfaat bagimu dan mohonlah pertolongan kepada Allah dalam segala urusanmu. Serta janganlah sekali-kali kamu bersikap lemah. Apabila kamu tertimpa suatu kegagalan, janganlah kamu berkata, seandainya aku berbuat demikian, tentu tidak akan begini atau begitu. Tetapi katakanlah, ini telah ditakdirkan oleh Allah dan Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Karena ucapan seandainya akan membuka pintu perbuatan syaitan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini adalah potongan hadis yang sebelumnya didahului oleh sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu qawi ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibanding seorang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, meskipun masing-masing punya kebaikan. Baru setelah itu lanjutan hadisnya, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Taib. Hadis ini ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah menunjukkan keutamaan seorang mukmin yang kuat. Di awal hadis yang tidak tercantum di dalam kitab, ya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, kuat apanya? Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan mukmin yang lemah. Pertanyaannya, kuat apanya? Wallahu a'lam bissawab.